Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat semua, juga salam sehat. Sebentar saya akan membacakan 3 ayat firman Tuhan sebagai landasan perenungannya akan saya sampaikan dalam video pastoral kali ini. Adapun nats firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-39, ayat 2 dan 3 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadikan seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat yang ketiga bagian B. Bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang ke-23 bagian B. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita mengenal akan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, kebaikan, kemurahan, santun, penuh rasa hormat pada orang tua, kelak kita akan tuai juga hal-hal yang baik, diberkati, dan bahkan menjadi seorang yang berhasil. Namun ternyata hukum tabur tuai ini tidak selalu ada di tengah-tengah hidup kita. Bahkan segala perbuatan-perbuatan kebajikan yang indah, yang baik, acap kali tidak terjadi berbanding lurus dengan apa yang telah kita kerjakan perbuat. Seperti seorang Yusuf, kurang apa di dalam ia menorehkan kehidupan di tengah keluarga. Dia menjadi seorang anak yang berkenan di hadapan ayahnya. Dia menjadi seorang penurut, seorang yang sungguh-sungguh bisa juga bersekutu, berinteraksi, bekerja sama dengan saudara-saudara dan keluarga besar. Kurang apa Yusuf di dalam menuturkan akan kehidupannya. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan? Ia ternyata di dalam segala kebaikannya diperlakukan oleh saudaranya dengan saudaranya iri, bersikap tidak ramah, bahkan tidak berhenti sampai di sana. Saudara-saudara begitu membenci, ingin membunuhnya, bahkan sampai terjadi ia dijual sebagai seorang budak ke negeri orang lain, ke negeri asing. Nah, sampai di sini Yusuf yang amat sangat baik berkenan dari bapaknya, tetapi ternyata mendapatkan suatu imbalan, upah, disakiti, dideritakan, sampai berubah dari seorang anak emas menjadi seorang budak. Namun demikian, Yusuf tidak terpancing sedikit pun untuk ia menjadi mendendam. Ia menjadi ada kepahitan hidupnya. Ia menjadi uring-uringan, selalu marah dan bahkan putus asa. Yusuf tidak mengambil satu reaksi yang seperti ini. Ia boleh hadir menjadi seorang budak, bahkan ia tetap lakukan perkara-perkara keadaan yang menyesakan ini dengan baik. Ia menjadi budak, dan bahkan dicatat oleh firman Tuhan, tuannya semakin mempercayakan lebih dan lebih, sampai seluruh urusan rumah tangga Potifar ada di dalam genggaman tanggung jawabnya. Luar biasa Yusuf bisa di dalam adaptasi kehidupan seorang yang anak emas menjadi budak, ia tetap sebagai suatu pribadi yang baik. Itu semata-mata penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Ternyata tidak stop dan berhenti terpaan badai itu kepada Yusuf. Dikala ia sudah berhasil menjadi seorang budak yang berkenan di hadapan tuannya, saat ini datang terpaan itu dari nyonya tuannya, yaitu Nyonya Potifar, yang diam-diam rupa-rupanya
melihat sosok fisik tubuh daripada Yusuf, seorang yang masih muda, seorang yang gagah, seorang yang elok wajahnya atau parasnya. Rupa-rupanya sang nyonya besar ini menginginkan dengan tatapan mata birahi, merindukan, mengajak, mau memperdaya agar Yusuf mau tidur dengannya. Tetapi Yusuf kembali di dalam menghadapi satu terpaan yang amat besar, badai yang sangat dahsyat ini. Yusuf sungguh-sungguh dengan hati takut pada Tuhan, takut juga kepada Tuhan yang sudah mempercayakan. Ia menolak semua perkara itu. Namun sang nyonya besar tidak berhenti, mau memberikan satu jebakan, mau memberikan satu perangkap agar Yusuf toh akhirnya bisa didapatnya. Tetapi Yusuf yang elok parasnya itu, elok juga di dalam pengambilan keputusan. Ia sangat dewasa dan matang, sehingga dengan segala konsekuensi logis apapun pemaksaan dari pihak nyonya besar, ia tolak dan ia melarikan diri, yang berakibat kembali ia mendapat kesusahan, getir hidup di penjara. Namun sejauh ini hidup di penjara, hidup dikhianati, ia tidak terpancing untuk menjadi seorang yang memandang semua kejadian ini sebagai suatu pahit dan yang negatif buat dirinya. Melainkan dia anggap segala terpaan dan segala upaya, usaha mau menumbangkan itu semua meneguhkan akan segala kepribadiannya sebagai anak Tuhan. Ia telah berhasil menghadapi segala ancaman, cobaan daripada masalah demi masalah yang dihadapinya. Kembali itu semua semata-mata penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Di sini menjadi suatu pembelajaran buat kita. Di tengah kita menghadapi konflik zaman yang bergejolak, yang tidak menentu, yang amat sangat mengerikan dan menggetarkan ini, jangan sekali-kali kita berubah jadi tawar hati, berubah jadi kalah sebagai pecundang. Tetapi kita hadapi semua itu, cobaan demi cobaan, seraya memohon pertolongan akan penyertaan Tuhan, Sang Gembala yang agung, Juru Selamat di dalam hidup kita. Hadapilah masalah apapun yang harus kita hadapi dengan hati yang tenang, pikiran yang dingin. Pohonkan dengan iman akan penyertaan Tuhan, sehingga sebagaimana Tuhan selalu membuat Yusuf berhasil karena penyertaannya, demikian juga kita akan dibuat oleh Tuhan berhasil karena penyertaan Tuhan terhadap hidup kita. Jadilah orang-orang yang berhasil menghadapi segala ujian dan terpaan yang semakin dahsyat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.